lanjutan mata kuliah kita yang dulu ya. Kita masih stuck di sini dulu ya. Mata kuliah kita materi kita yang dulu kita masih stuck di sini nih, masih baru menghasilkan namanya distribusi momen. Nah, untuk distribusi momen. Nah, selanjutnya kita masih ada beberapa tahapan lagi untuk menyelesaikan permasalahan statika tidak tentu ini. Ya, ada gaya dalam, ada aksi, reaksi, ada gaya dalam, ada gaya normal, gaya lintang, dan lain sebagainya. Oke, nah ini hasil dari perhitungan kita yang dulu tuh. Ya. Oke, copy. Nah, kurang lebih seperti ini hasilnya. Ini ada sudah saya lakukan beberapa kali pertemuan tapi gagal terus ya, nggak pernah ketemu, nggak pernah selesai. Mudah-mudahan bisa selesai hari ini si free body diagram. Nah di sini, oke, kecil nggak apa-apa. Nah ini kurang lebih strukturnya, maaf jelek gambarnya. Kurang lebih strukturnya kayak gini. Ntar saya buat drawing sketch. Kurang lebih strukturnya seperti ini. Sebentar, listriknya kok nggak nyambung. Wait. Oke, kita lanjutkan ya. Ini si tabel crossnya udah selesai. Oke. Jadi setelah kita melakukan tabel cross dari struktur yang kurang lebih seperti ini, 1, 2, 3. Oke, kurang lebih strukturnya seperti ini. Lalu, nah kalau struktur gedung ya, dia si pondasinya selalu diasumsikan sebagai pondasi sebagai tumpuan jepit. Oke. Nah, di sini ternyata ada beban merata nih. Ada beban merata sebesar oke, ini beban meratanya sebesar 9,144 kilonewton per meter. Oke. Lalu bentang si strukturnya, ini ada tumpuan A kalau nggak salah, B, C ya, D, E, F ya, sampai hafal. Dengan tingginya kalau nggak salah 4 meter, lalu dan panjangnya sebesar 6 meter. Oke. Nah, ini adalah hasil dari momennya nih. Momennya berarti kalau kita lihat di sini, momen A ke B. Oke. Momen A ke B di sini terdapat momen sebesar min 12,02. Oke. Nah, berarti A ke B pada titik A-nya ada momen sebesar min 12,02. Nah, kita momen. Nah, dia seandainya momennya tandanya minus, nah berarti dia berlawanan dengan jarum jam ya. Kalau berlawanan dengan jarum jam berarti simbolnya kurang lebih seperti ini. Ya. Min 12,023. Oke, lalu pada pada B ke A, tadi AB-nya sudah min 12,022. Lalu pada B ke A ada minus lagi. Ya, ada minus lagi sebesar min 4,1022. Berarti pada B ke A ada minus lagi. Ya, kalau min berarti berlawanan dengan jarum jam. Berarti B ke A ada momen sebesar min 4,1012. Oke,
Next, lalu pada B ke C. Setelah kita hitung, ternyata ada momen lagi pada B ke C-nya. Tapi ini simbolnya positif, plus 4,1. Oke, berarti kalau di sini ada B ke C, berarti dia ada di sini. Nah, tapi dia simbolnya plus nih. Nah, berarti dia kalau plus, berarti dia searah dengan jarum jam sebesar 4,1069. Oke, B ke C. Lalu C ke B. C ke B dia ada momen 4,1 tapi simbolnya plus. Kalau simbolnya plus berarti B ke C dia searah dengan jarum jam. Sorry. 4, B ke C 4,106, C ke B min. C ke B minus. C ke B dia minus. Nah, kalau minus berarti dia berlawanan dengan jarum jam sebesar min di sini aja ya. Min 3,1217. Oke, next lalu C ke D. C ke D dia ada momen lagi C ke D. C ke D. Tapi C ke D simbolnya positif, berarti dia searah dengan jarum jam. Nah, kalau searah jarum jam berarti kalau positif berarti dia searah dengan jarum jam dengan angkanya 3,6721. Oke. C ke E. C ke E ada momen lagi sebesar min 0,55. Oke, C ke E ada momen sebesar min 0,55. Nah, kalau minus berarti dia berlawanan dengan jarum jam. Berlawanan dengan jarum jam berarti sini ya, sebesar min 0,5568. Oke, next dari D ke C sekarang. Nah, D ke C ada momen ya, momen sebesar plus 15,05. D ke D ke C, benar ya, D ke C. Nah, D ke C dia positif. Kalau positif berarti searah dengan jarum jam sebesar 15,0523. Oke, DC sudah, CD sudah, E ke C, E ke C, E ke C dia positif. Nah, kalau positif dia berarti searah dengan jarum jam. Positif 4,1069 E ke C. Lalu ada E ke F. E ke F berarti dia ada momen ya, E ke F sebesar min 4,1 ya. Min 4,1. Oke. Min 4,1 berarti dia berlawanan dengan jarum jam. Min 4,1 E ke F. E ke F min 4,10 4,1012. Oke, yang terakhir F ke E. F ke E ada minus di sini sebesar min 5. Kalau min berarti dia berlawanan dengan jarum jam. Min 5,17. Nah, inilah hasil perhitungan cross kita nih sampai UTS. Oke, next sekarang yang namanya tumpuan ya. Nah, ya. Yang namanya tumpuan dia harus ada aksi reaksi nih, aksi reaksi. Di sini reaksinya berapa? Di titik A, lalu di titik B berapa? C berapa? Ya. Di sini berapa? Sini berapa? Sini berapa? Sini berapa? Oke, next sekarang kita coba hitung reaksi yang ada pada pada batang AB. Nah, pada batang AB kurang lebih seperti ini. Oke, tulisannya kita hapus. Ini materi sudah ada saya upload di Edlink, udah cek belum? Udah dicek di Edlink belum materi ini? Ada, Pak. Ada. Oke ya. Nah, AB.
A, B. B ke A ke B. Oke, sebentar. Hasilnya benar nggak? 12. Oke. A ke B. Oke. Ini kita hilangkan dulu ya. Nah, buat taruh aja. Oke. Nah, ini adalah garis A ke B. Kurang lebih seperti ini. Nah, ini titik A-nya. Lalu ini ada titik B. Oke. Lalu si A ke B ini memiliki tinggi. Ya. Tingginya sama dengan 4 meter. Oke. Lalu pada titik A, di sini ada A, di sini adalah B. Oke. Pada A ke B, dia terjadi momen. Momennya berapa? Nah, sudah kita lihat tadi min 12,022. Berarti dia minus. Kalau minus berarti dia berlawanan dengan jarum jam. Oke. Min 12, berapa tadi? Min 12,022. 12,022. Lalu pada titik B, B ke A, dia sama ada momen juga. Nah, tapi dia momennya positif apa negatif ya? Momennya B ke A sama ternyata negatif nih. Negatif. B ke A min 4,102. Ya. Oke. Berarti kalau berlawanan dengan jarum jam berarti kurang lebih ke sini. Nah. B ke A sebesar min 4,1012. 1012. Oke, nah sekarang kita lihat di sini. Di sini ada momen negatif nih berlawanan dengan jarum jam ya. Maka sebentar. Di sini akibat MAB gimana ya nulisnya ya? Kurang lebih kayak gini. Nah, beban luarnya nggak ada nih. Ya, beban luarnya nggak ada, hanya ada momen A ke B dan B ke A. Nah, sekarang kita momen akibat kita tulis di sini. Momen akibat A ke B. Nah, di sini si gayanya berlawanan dengan jarum jam. Ya, berlawanan dengan jarum jam. Oke, berarti di sini kita butuh gaya yang berlawanan dengan jarum jam. Gaya yang searah untuk melawan ini nih. Ya. Oke, berarti kita harus ada sebuah gaya yang bertolak belakang supaya hasilnya 0. Oke. Kalau searah jarum jam berarti kayak gini. Ya, ini ada searah jarum jam. Nah, kayak ini searah jarum jam. Berarti kalau berlawanan dengan jarum jam kurang lebih ya seperti ini. Ya. Oke, berarti kita butuh momen yang berlawanan dengan jarum jam akibat MAB. Berarti di sini akan ada yang berlawanan dengan jarum jam seperti ini. Oke, lalu pada titik A seperti ini dia ya berarti berlawanan searah jarum jam ya, kurang lebih seperti ini ya. Berarti arah gayanya ke kiri dan ke kanan. Nah, ini dia searah dengan jarum jam atau positif. Oke, berarti di sini kayak gini. Oke. Dengan
jarak, dengan jumlah MAB per L ya. Oke, nah untuk MAB berarti di sini sama dengan 12,022 per 6 dengan jumlah berarti 12,022 dibagi 6. Ntar saya buka kalkulator. 12,022 dibagi 6. 12, bukan dibagi 6. Tingginya berapa di sini? Nah, MAB per L. L-nya adalah 4. 4. Oke, berarti di sini sebentar, saya cari kalkulator. Kalkulator. 12,022 dibagi 4 sama dengan 3,055. Oke, next lalu akibat MBA. Akibat MBA. Oke, akibat MBA berarti di sini akan ada MBA dia sama dia hasilnya minus nih ya. Sama hasilnya minus. Maka di sini harus kita si MBA dia sama nih negatif, dia berlawanan dengan jarum jam. Berarti untuk supaya 0 maka kita butuh searah dengan gayanya berlawanan dengan jarum jam. Maka kita butuh reaksi yang searah dengan jarum jam. Maka di sini sama dengan MBA dibagi L. Hasilnya adalah 4,1012 dibagi 4. Hasilnya sama dengan 1,0253. 1,0253. Oke, terima kasih. Nah, berarti ini kita geser di sini. Nah, yang ini adalah momen akibat MAB, sementara yang ini adalah momen akibat MBA. Ya, nah berarti reaksinya karena ini simetris. Ya, berarti di sini bertambah nih, Di sini ya tinggal ditambah nih. Berarti di sini ada 3,055 ya. 12,022. 3,0055. Oke, berarti di sini reaksi yang terjadi di sini ya sama dengan kita tambahkan berarti 3,005 ditambah 1,0253 sama dengan berapa di sini? 3,0055 ditambah 1,0253 sama dengan 4,030. Nah, sama di sini juga ya. Di titik A juga 4,0306. Nah, kenapa sama? Karena ini simetris nih, ya. Kita butuh reaksi. Di sini juga butuh reaksi karena bentuknya sama. Nah, ini adalah untuk batang A, B. Next, kita geser ke batang BA. Nah, ini ada contekannya. Oke, kita buat baru aja ya biar lebih bisa dipahami. Nah, next M B C. Kalau ini batang AB, warna hitam. Batang AB. Nah, tapi ada yang ketinggalan. Berarti di sini adalah
Ada yang ketinggalan, berarti ini adalah R A H. Nah, sementara di sini adalah R B H, ya, karena dia si reaksi harus tegak lurus dengan bidang. Oke. Nah, next kita ada batang BC nih, ada batang BC. Ya, kita buat dulu batang BC. Oke. Nah, batang BC kurang lebih bentukannya seperti ini. Terlalu besar. Batang BC. Oke. Nah, BC. Ini ada titik B. Ini titik C. Lalu pada batang terdapat beban rata. Oke. Beban merata nih. Beban merata. Sebesar Q sama dengan berapa ini? 9,144 kN per meter. Q sebesar 9,144 kN per meter. Nah, kita akibat beban sebelum kita di sini selain batang BC dengan panjang sebesar, panjangnya berapa meter di sini? 64 ya. Sini 6. 6 dengan panjang 6 meter. Oke, lalu di sini ada momen nih si BC. Kalau B ke C, kita lihat gambar di atas. B ke C plus ya 4,106. Benar nggak? Plus 4,106. Ini hasil cross kita dulu. Nah, BC plus 4,106. Oke, berarti di sini kalau plus berarti dia searah dengan jarum jam. Oke, plus 4,106. Lalu pada C ke B, CB min 3,1217. Minus ya. Minus. Kalau minus berarti dia berlawanan dengan jarum jam. Min 3, berapa di sini? CB min 3,1217. 3,1217. Oke. Sekarang kita akibat beban luar dulu. Akibat beban luar. Nah, berarti di sini pada titik B kita perlu reaksi nih. Nah, kalau si Q kan arahnya selalu ke bawah ya. Ini selalu arahnya ke bawah, ya. Kecuali kalau Q-nya miring atau gimana ya. Kalau kecuali Q-nya di bawah nih mendorong ke atas, berarti Q-nya ke atas. Oke, berarti kita cari dulu Q besar nih supaya kita bisa aja ya kita buat kalau reaksi itu setengah Q L kuadrat gitu ya. Kita bisa aja kayak gini atau bisa kita rubah dulu nih ya. Nah, Q itu dia ada di Q kecil nih, berarti bebannya masih merata. Kita buat menjadi beban terpusat. Berarti kalau beban terpusat sama dengan Q besar sama dengan Q kecil dikalikan dengan L. Berarti 9,144 dikali dengan 6. Oke, nah berarti kita lihat di sini 9,144 dikalikan dengan 6, hasilnya adalah 54 berapa? 54,864. Nah, si Q ini berarti di sini harus dibagi 2 nih. Karena simetris, ya berarti sama nih, B dan C juga sama. Oke, berarti Q besar kurang lebih ada di sini. Q besar. Oke. Berarti Q besar
Nah, ya, ini sebenarnya bisa aja kita setengah QL kuadrat ya. Setengah QL kuadrat bisa aja. Cuman lebih simpelnya ya udah si Q ini kita bagi dua aja nih. Nah, berarti di sini adalah setengah Q besar di titik B, lalu di titik C juga sama. Setengah Q besar nih dibagi dua ya. Jadi setengah ditahan oleh B, setengah ditahan oleh C. Berarti di sini adalah sebesar 54,84 dibagi 2 sama dengan 27,432. Oke, 27,432. 27,432. Next, sekarang akibat B ke C. Akibat M B C. Nah, oke. Nah, si MBC dia bentukannya positif searah dengan jarum jam. Berarti kurang lebih sirkulasinya seperti ini. Seperti ini. Kayak gini ya, kalau positif searah dengan jarum jam. Nah, berarti kita butuh supaya 0, maka kita butuh momen yang berlawanan dengan si MBC ini. Berarti kita butuh momen yang arahnya seperti ini. Oke. Nah, kita butuh momen yang arahnya seperti ini. Oke, berarti di sini kalau misalkan ini adalah B, C, nah maka pada titik B kurang lebih momennya ada di bawah, arahnya ke bawah, tapi pada C dia arahnya ke atas. Oke, dengan jumlahnya berapa? Jumlahnya adalah MBC dibagi 6. Oke, hasilnya sama dengan MBC dibagi 6, 4,106. 4,106 dibagi L-nya 6. 0,684. 0,684. Oke. Nah, yang terakhir akibat MCB. Oke. Nah, ini kalau ini yang MBC arahnya seperti ini. MBC. Nah, sekarang yang si MCB. MCB bentukannya seperti ini. Dia berlawanan dengan jarum jam. Ya, dia kita lihat di sini dia tegak lurus dengan atau dia bertolak belakang dengan jarum jam. Maka siklusnya kurang lebih seperti ini. Nah, kayak gini ya. Nah, ini adalah MCB. Nah, maka kalau di sini adalah B, di sini adalah C, maka pada titik B arah momennya ke bawah reaksinya. Sementara pada titik C arah momennya ke atas. Jadi bertolak belakang. Oke, hasilnya berapa nilainya? Ya, berapa nilainya? Berarti MBC sama dengan MCB dibagi 6. Maka hasilnya sama dengan 3,1217 dibagi 6. Hasilnya berapa? 3,1217 dibagi 6? 0,52. 0,52. Oke. Ini ada yang ketinggalan ya. Berarti di sini MBC sama dengan 4,106 dibagi 6. Hasilnya 0,684. Nah, sekarang kita jumlahkan ya, kita jumlahkan. Oke, berarti di sini pada titik B ya, pada titik B ada reaksi akibat beban luar sebesar 2,7. Berarti di sini pada reaksi pada RVB
sama dengan 27,432 dikurang 0,684 dikurang 0,52. Nah, kenapa jadi minus nih? Ya, karena dia si MBC arahnya ke atas, sementara si MBC sama MCB arahnya ke bawah. Kan saling mengurangi. Kayak gitu. Oke, maka hasilnya sama dengan berapa? Bisa dibantu? 26,228. Oke, terima kasih. Nah, next. Sebaliknya, kalau RVC, nah ini gayanya semuanya satu arah nih. Satu arah semuanya. Berarti RVC sama dengan 27,432 ditambah 0,684 ditambah lagi 0,52. Hasilnya berapa? Hasilnya berapa? 28,636. Ya. Oke, berarti di sini akibat momen dan beban Q pada titik B terjadi reaksi, ya, pada titik B terjadi reaksi sebesar RVB, dan pada titik C terjadi reaksi sebesar RVC. Ya, reaksi vertikal pada titik C. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada? Bingung? Kita belum ada. Oke, kita cek samakan oretan saya 26,225 dan 28,639. 26,228, 28,638. 636, 639. Oke lah, mirip-mirip ya. Mirip-mirip hitungannya ya. Ini adalah oret-oretan saya. Oke, next. Yang ini udah. Ya. MAB udah. Nah, ini. Lalu MBC udah. Oke. Nah, kita bisa geser ke CD, kita bisa juga geser ke dari C ke E ya. Kita mulai dari CD dulu. Kita lanjutkan ke CD dulu. CD. 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 Oke, CD. Oke. Batang CD. Batang CD. Nah, kurang lebih bentukannya seperti ini. CD. Nah, CD. Oke, pada titik sini adalah C-nya yang mana ya? C-nya yang atas C, yang bawah D. Yang atas C, yang bawah D. Oke. Lalu dengan tingginya adalah 4 meter ya, 4 meter. Tingginya 4 meter. Oke. Lalu pada DC kita lihat DC. Nah, DC terjadi momen sebesar 15,0529. Oke, pada DC terjadi momen. Nah, simbolnya positif apa negatif? Positif ya, nggak ada tanda minusnya. Positif. Nggak ada tanda minusnya. Berarti si momen yang bekerja sebesar 15,0529, tapi arahnya searah dengan jarum jam. Oke, nah, tulis ini. Oke, 15,0523 0523. Oke. Lalu pada
CD, C ke D, kita lihat di tabel, CD dia sama nih positif 3,6. Oke, 3,6. Positif berarti dia segini. Nah, 3,6. Berarti di sini jumlahnya 3,6 721. Oke. Nah, kita lihat di sini si C ke, kita lihat dulu dari titik, dari momen DC aja ya. Nah, kita lihat dari DC. Nah, dia pada D ke C, dia DC-nya kayak gini ya. Dia searah dengan jarum jam. Oke. Searah dengan jarum jam. Searah dengan jarum jam. Oke, maka kita butuh pada titik D, kita butuh reaksi yang berlawanan dengan jarum jam. Ini aksi, ini reaksi. Ya. Maka kita butuh reaksi yang berlawanan dengan jarum jam. Jadi seperti ini. Nah. Oke, berarti di sini reaksinya ke arah kanan. Oke. Tapi pada titik C dia ke arah kiri ya, ke arah kiri. Oke, berarti di sini berapa jumlah reaksi yang terjadi akibat MDC? MDC. Berarti sebetulnya ya harusnya ini di sini ya. Nah, bisa besar. Oke, sini 4 meter. 4 meter. Nah, di sini MDC sama dengan MDC dibagi dengan jarak 4 ya, sama dengan MDC-nya 15,0523 dibagi 4. Hasilnya sama dengan 15,0523 dibagi 4. Hasilnya 3,76. 3,7630. Oke. Nah, ini untuk MDC. Lalu MCD-nya. MCD arahnya sama ya. Sama arahnya ke MDC arahnya 3,6. Sebentar, MCD CD 3,6 berlawanan dengan searah dengan jarum jam. Oke. Searah dengan jarum jam. Searah dengan jarum jam. Oh, salah ini ya. MCD kalau searah dengan jarum jam berarti dia arah momennya harusnya seperti ini nih. Ya, searah dengan jarum jam. Oke. Nah, kalau searah dengan jarum jam berarti kita butuh reaksi yang berlawanan dengan jarum jam. Kalau berlawanan dengan jarum jam berarti reaksi yang ini. Oke. Berarti di sini reaksinya sebesar seperti ini. Tapi pada titik B kayak gini. Oke. Sekarang MCD berarti di sini sama dengan MCD dibagi 4. Ya, dibagi 4. Oke, MCD dibagi 4. MCD dibagi 4. Sama dengan 3,6721 dibagi 4. Sama dengan 3,6721 dibagi 4. Sama dengan 0,918. 0,918. Oke.
0,918. Kok hitungannya 1,6 ya? Siapa yang salah? 3 harusnya 0. 3,6721 dibagi 4. Benar, 0,918 ya, 0,918. Oke, berarti di sini reaksi yang terjadi pada titik B, RBH sama dengan reaksi akibat MDC per 4 ditambah MCD per 4 sama dengan 3,76 ditambah 0,918 ya. Hasilnya ini 4,681. Oke ya. Nah, RBH harusnya RCH juga sama. RCH harusnya sama dengan RBH. Harusnya sama ya. Start. Ini skip dulu, nanti kita buktikan. Nah, next selanjutnya kita akan menghitung yang ini nih. AB udah, BC udah, CD sudah. Sekarang kita hitung C ke E. Ya, hitung C ke E. Oke, hitungan C ke E. Nah, ini saya udah mulai orat-oret. Hack C ke E. Kita coba hapus dulu. Oke. Pada C ke E, ya, pada C ke E, ada momen pada C ke E sebesar min 0,55 ya. Ini kita copy paste aja ya, Ctrl C. Nah, C ke E min 0,55, lalu E ke C 4,1069. Oke, dengan jarak lalu ada Q, setengah Q ya. Nah, si C ke E minus, berarti dia kalau minus berarti dia berlawanan dengan jarum jam. Nah, sementara pada E ke C terjadi momen positif. Berarti dia momen positif. Kalau momennya positif berarti dia searah dengan jarum jam. Oke. Namun di sini ada beban tambahan. Beban tambahan berbentuk Q, tapi Q-nya cuma setengah nih. Ya, Q-nya cuma setengah. Berarti kita harus cari nih si C nahan berapa, si E nahan berapa. Oke. Kita asumsikan balok sederhana aja biar gampang. Nah, lalu di sini misalkan di sini Q, di sini ada nilai Q nih dengan jarak 3 dan 3. Oke, di sini C, di sini E. Nah, berapa sih si titik C ke bagian berapa, si E ke bagian berapa buat nahan Q? Q-nya sama dengan 9,144. Oke, kita sigma momen di C. Oke, berarti di sini akan ada yang namanya Q dikalikan dengan L. Nah, Q arahnya ke bawah nih. Berarti Q besarnya kurang lebih ada di sini. Ini adalah Q besar. Arahnya searah dengan jarum jam. Berarti dia simbolnya positif. Dikali dengan 1,5. Lalu pada titik E ada REV dengan jarak 6. Kita lihat REV arahnya ke atas. Berarti kalau ke atas berarti kurang lebih dia bentukannya arahnya seperti ini. Berarti kalau berlawanan, karena si REV arahnya berlawanan dengan jarum jam, maka dia simbolnya minus. Oke. Nah, oke, kita lanjutkan. Q dikali L 9,144 dikali 3 berapa?
9,144 dikali 3. Berapa? 27,432. 27,432. Oke. Dikalikan 1,5 dikurang 6 R E V. Oke. R E V. 6 R E V. Oke. Si min 6 REV-nya pindah, berarti 6 REV sama dengan 27,432 dikali 1,5. 41,148. 41,148. Berarti REV sama dengan 41,148 dibagi 6. Berapa hasilnya? 6,858. 6,858. Oke, berarti pada titik E, oke, pada titik E di sini terjadi reaksi sebesar 6,58, sorry, kebalik, 6,858. Oke, sekarang kita cari sigma momen di E. Ya, berarti dia sama dengan, sebab kepanjangan tapi gak apa-apa, sigma momen di E. Oke, berarti sama dengan Q dikalikan dengan L dikalikan dengan 4,5. Oke, kalau lihat di sini Q-nya ke bawah nih. Nah, berarti dia simbolnya kalau ke bawah, kalau berlawanan dengan jarum jam, berarti simbolnya negatif. Lalu ada C. C ke atas. Ya. Nah, berarti simbolnya positif. Positif RCV dikalikan dengan 6. Oke. QL 9,144 dikali dengan L sama dengan 27,432 sama ya. Min 27,432 dikali 4,5. Si RCV kita pindahin ruasnya dari positif ke pindah ruas menjadi min 6 RCV sama dengan min 27 dikali 4,5. Oke. Berapa ini? 27,432. 123,444. 123,444. 444. Minus ya, min 123,444. Ini masih min 6 RCV. Nah, berarti kalau min bisa dihilang ya minusnya ya. Kita ganti ini menjadi positif dan positif. Berarti RCV sama dengan 123,44 dibagi 6. Seberapa? 20,574. 20,574. 20,574. Kayaknya ada yang salah deh. 20,574. Ini 6 tuh. Oke, benar. Berarti reaksi pada titik C ya, dia ada reaksi sebesar 20,574 ke atas. Oke. Next di sini ada momen nih ya, ada momen. Nah, tapi si momen pertama ada MCE. Nah, MCE dia kurang kebetulan, dia simbolnya min ya, min. Berarti kalau minus dia berlawanan dengan jarum jam.
Oke, maka di sini butuh momen positif ya. Butuh momen yang bisa melawan MCV. Berarti kita butuh momen yang searah dengan jarum jam. Nah, searah jarum jam berarti di titik C-nya ke atas, berarti pada titik E-nya ke bawah. Besarnya adalah MCE per L ya, sama dengan MCE-nya berapa? 0,55. MCE berapa? 0,55. MCE 0,5568. Oke, kepanjangan ya. 0,5568. 0,5568. 68 dibagi L, dibagi 6. Berarti hasilnya berapa? 0,5568 dibagi 6. 0,0928. 0928. Oke, next ada momen lagi namanya MEC. Oke, MEC bentukannya dia sini, lihat pada titik dia ke bawah, dia searah dengan jarum jam nih, positif. Nah, berarti kita butuh supaya dia 0, kita butuh momen yang berlawanan di ke bawah dan ke atas. Berarti di sini ke bawah, pada titik E-nya ke atas. Besarnya sama dengan MEC dibagi L, sama dengan 4,106 dibagi L dibagi 6. Hasilnya berapa? 0,684. 0,684. Oke, 0,684. Nah, sekarang kita jumlahkan berapa sih reaksi, berarti pada RCV ya sama dengan 20,574 ya. Dia ke atas sendirian si RCV-nya, dikurangi akibat momen ya. Momennya ini ada yang ke atas satu nih, berarti ditambah 0,0928, tapi dikurangi yang ini ke bawah, dikurang min 0,684. Hasilnya berapa? 19,982. Oke ya. Nah, ini untuk si RCV. Lalu sementara yang si E-nya kayak gimana? Kita sebentar ini kecilkan dulu sebelahnya. Bentar, kita kecilkan dulu yang sebelahnya. Dah. Kita grup. Kita kecilkan dulu. Nah. Oke. Nah, udah kecil. Nah, sekarang kita hitung si REV. Di REV sama dengan 6,858. Nah, tapi di sini dia pada MCE dia arahnya kebalikan nih, berarti dia minus, min 0,0928. Nah, tapi di sini pada MEC dia malah positif, maka dia ditambah 0,684. Hasilnya berapa? 7,449. 7,449. Oke ya. Nah, lalu kita yang terakhir nih, Oke, yang terakhir MEC-nya udah, sekarang MEF. Kita ada di sini. MEF. Batang
E ke F. Jadi kurang lebih seperti ini. Oke. Ini adalah E-nya. Ini adalah F-nya. Oke, lalu di sini ada momen MEF, MFE, lalu ada MEF. MEF-nya mana tabelnya? Oke, kita copy paste, Ctrl C. Oke, MEF-nya MEF min 4,102 min 4,1012 EF min 4,1012. Lalu pada kebalik sorry F ke E min 5,1667 min 5,1667. Lalu pada EF ya min 5 min ya berarti berlawanan dengan jarum jam. Berlawanan dengan jarum jam berarti arahnya ke sini. Oke. Lalu pada EF min 4,1012. Oke. Nah, E ke F berarti kita butuh pertama ada MEF, MFE. Di sini nggak ada Ki ya, dia nggak ada momen akibat beban luar, nggak ada di sini. Pertama ada yang namanya MFE, ya MFE. Nah, si FE dia arahnya seperti ini. Oke, berarti kita butuh momen yang yang kebalikannya, berarti seperti ini. Oke, berarti pada E-nya ke kanan, lalu pada FE-nya, pada F-nya ke kiri. Besarnya adalah M FE per L. Ya. L-nya kurang lebih di sini 4. Ya, MFE 4. Jumlahnya MFE sama dengan 5,1667 dibagi 4 sama dengan berapa? Coba dibantu. 1, berapa? 5,1667 dibagi 4 29. Ya. Nah, ini untuk akibat MFE. Sekarang akibat MEF. Lihat, MEF min 4,1 ya. Min 4,1 berarti kurang lebih si arah gayanya dia berlawanan dengan jarum jam. Ya, berarti di sini arahnya seperti ini. Nah, berarti kita butuh reaksi yang arahnya seperti ini. Oke. Jadi dia arahnya ke sini. Pada titik E dia ke kanan. Pada titik F dia ke kiri. Besarnya adalah M EF per L sama dengan 4,1012 dibagi 6 sama dengan 0,4,1012 dibagi bukan 6 ya, 4 ya, salah ya, maaf. Bagi 4. 0,98 sekian dibagi 4. 1,0253. Oke, berarti di sini
pada titik R, FE ya, terjadi reaksi sebesar 1,29 di ini arahnya saya yang vertikal agak-agak sangsi ya, tambah 1,0253, harusnya dia berkurang sih harusnya ya. Yang vertikal kita bahas di lain waktu deh. Nah sekarang kita cek dulu yang horizontal nih ya, kita cek dulu yang horizontal. Nah di sini ternyata yang horizontal sudah kita selesaikan. Ada batang kurang lebih seperti ini. Ada batang BC, ada batang BC, ya, ada CD. Oke. Nah kalau kita lihat kalau kita lihat di sini adalah reaksinya. Oke. Nah di sini pada titik B terjadi reaksi nih. Pada titik B kita lihat pada batang BC. Nah, pada batang BC terjadi reaksi sebesar 26,228. Oke, berarti pada titik B terjadi reaksi sebesar 26,668. Kalau nggak salah, ya benar. Oke. Lalu pada titik C terjadi reaksi sebesar 28,636. Oke, maka pada titik C di sini terjadi reaksi. Ya. Terjadi reaksi juga sebesar 28,636. Next. Nah, ini kalau kita lihat dari batang BC. Nah, tapi kalau kita tinjau dari batang C ke E, CE, ya. Di sini ada reaksi juga pada titik C yang sama nih. Nah, tapi besarnya adalah sebesar berapa titik C? 19,982. 19,982. Oke. Di sini 19,982. Lalu pada titik E terjadi reaksi sebesar 7,449 ya. 7,449. Oke, berarti kalau kita buat rangkuman lagi, berarti pada titik B sini. Nah, pada titik B terjadi reaksi sebesar 26,668. Lalu pada titik C, sini adalah B, C, E. Di sini reaksinya sebesar 28,636 ditambah 19,982. Dengan jumlah berarti berapa? 28,636 ditambah 19,982. Berarti reaksi di sini totalnya ada 48,618. Oke, lalu pada titik F sama, hanya ada satu reaksi 7,449. Oke. Sekarang kita cek sigma vertikal nih. Sigma V harus sama dengan 0. Dalam artian RBV ditambah RCV ditambah
REV ya, min Q besar harus sama dengan 0. Kita coba buktikan. 26,668 ditambah RCV. RCV adalah 48,618 ditambah REV 7,449 dikurang Q. Nah, Q-nya berapa? Berarti Q sama dengan, di sini ada bentang sebesar 6 meter di sini, lalu di sini nyambung lagi 3 meter. Nah, berarti Q sama dengan Q kecil dikalikan dengan L sama dengan 9,144 dikali L-nya 9. Berapa hasilnya? Si Q-nya? Berapa? 9,144 dikali 9. Ayo, 15 menit lagi. 8,296. 8 berapa? 82. 2,96. 296. 296. Oke. 82,296 kurang 82,296 harus sama dengan 0 ya. Kita lihat benar nggak 0 nih. Kita mulai di sini. 26,668 ditambah 48 ditambah 7,449 berapa? 26,668 ditambah 48,618 ditambah 7,449 sama dengan 82,735 dikurang 82,296. Nah, kita ada selisih ini sedikit nih. Ya, 82 dikurang 82,296. Nah, 0,439. Nah, berarti kita ini sebetulnya kalau masih 0, sih masih toleransi ya, karena kita dalam setiap pengalian, pembagian nggak mungkin sampai 5 angka di belakang koma ya. Paling cuma 2 angka, 3 angka. Nah, ini hasil dari typo kita nih. Nah, kita baru sigma V ya. Sigma H-nya belum. Sigma H-nya belum. Nanti kita bahas sigma H-nya di minggu depan. Jadi sigma H, kalau sigma V dari batang-batang yang horizontal, tapi kalau sigma H dari batang-batang yang vertikal. Apabila sigma V dan sigma H-nya sama dengan 0, maka perhitungan kita sudah valid. Oke, sampai di sini. Ada pertanyaan? Pusing? Cukup pusing, Pak. Oke, ya. Oke, ini kita masih ada beberapa tahap. Ada sigma V, ada sigma H, lalu yang terakhir gaya dalam, gitu ya. Gaya dalam nanti ada gaya lintang sama gaya normal sama bidang momen nih. Kalau itu udah selesai, berarti udah selesai nih kita. Oke, mungkin gitu aja dari saya. Kita kita lanjutkan nanti yang sigma H-nya di pertemuan kita yang selanjutnya ya. Soalnya saya agak-agak ragu nih tadi batang-batang yang vertikalnya. Oke, itu aja dari saya. Mudah-mudahan pertemuan kita bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.